Halo, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan semua saudara pendengar renungan pagi. Itu sebabnya mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman yang kita dengarkan pagi ini. Ya Tuhan, makanan rohani itu adalah firman. Sehingga ketika kami membaca atau mendengar firman diberitakan, disitulah kami sedang makan secara rohani, mengisi roh dan jiwa kami dengan makanan surgawi. Itu sebabnya ya Tuhan, kini kami siap mendengar firman yang sebentar akan disampaikan kepada kami, dan berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema pagi ini yaitu pasti terjadi. Yakobus 4 ayat 14 berkata demikian, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah saudara, menjelang akhir tahun, salah satu topik yang selalu banyak diangkat adalah apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Bagaimana prediksi ekonomi di tahun 2025? Strategi apa yang mesti dilakukan di tahun 2025? Jika kita perhatikan saudara, di setiap tahun prediksi buruk akan lebih banyak mewarnai setiap tahun saja. Nyaris tidak pernah mendengar pengamat ekonomi memprediksi tahun mendatang yang sangat baik omsetnya. Nah itu jarang kita dengar. Yang kita dengar adalah pergumulan bisnis yang sangat sulit, sehingga omsetnya sangat sulit untuk dinaikkan. Kan begitu saudara ya. Di bidang lain, kita selalu menjumpai banyak prediksi yang kadang membuat ngeri. Baik itu tentang kondisi politik, perubahan iklim, potensi bencana alam, penyakit, dan sebagainya. Nah saudara, kita ngeri mendengar prediksi tentang tahun depan. Padahal kenyataannya, prediksi itu tidak selalu terbukti. Orang-orang yang membuat prediksi itu sendiri pun tidak akan 100% yakin bahwa apa yang mereka katakan itu 100% akan terjadi. Mereka hanya membuat perkiraan berdasarkan kondisi saat ini. Karena itu, jangan sampai kita dicekam ketakutan, kekhawatiran, dan kehilangan damai sejahtera karena hal itu. Boleh saja menyimak prediksi para pakar yang memang didasari disiplin ilmu secara ilmiah. Baik juga menyiapkan diri kita. Jangan sampai kita terus hidup boros atau gegabah membuat keputusan ketika ekonomi diprediksikan belum membaik dalam waktu dekat. Misalnya, anehnya, sementara banyak orang percaya pada prediksi dari manusia yang tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi 1 menit di depan, mereka sulit untuk percaya pada nubuat dari Tuhan yang tak hanya tahu tetapi berkuasa atas masa depan. Jadi kebanyakan orang malah percaya kepada prediksi yang disampaikan manusia daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Satu hal pasti adalah semakin waktu berjalan, berarti makin kita dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi kita tidak tahu pasti kapan itu akan datang. Makin berjalannya waktu, juga berarti masa hidup kita semakin berkurang. Masa hidup kita hanya ibarat uap. Maka dari itu biarlah waktu yang masih ada kita juga pergunakan dengan sebijak-bijaksana mungkin. Ya, inilah hal-hal yang pasti terjadi.
Bahkan semestinya tidak perlu menunggu akhir tahun untuk kita menyadari hal ini. Tetapi baiklah kita ingat mulai dari hari ini. Siapkan diri dan gunakan waktu kita secara bijaksana. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Dua hal yang pasti, yaitu kedatangan Tuhan semakin dekat dan masa hidup kita semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin singkat. Sadarilah saudara, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, memasuki tahun 2025, tahun baru, ada banyak prediksi, tetapi semua kami dengar prediksi itu sesuatu yang mengerikan, menakutkan, membuat kami khawatir dan takut. Baik itu masalah ekonomi, masalah politik, masalah kesehatan, dan sebagainya. Bagi kami yang mendengar prediksi-prediksi itu, kiranya Tuhan sadarkan kami bahwa prediksi itu adalah pikiran daripada manusia biasa yang belum tentu akan terjadi. Bahkan orang yang memprediksikan juga belum tentu yakin 100% apa yang dikatakan itu akan terjadi. Ajar kami lebih percaya kepada firman Tuhan daripada semua prediksi yang buruk-buruk itu. Karena hidup kami tidak ditentukan oleh manusia tetapi oleh Tuhan sendiri. Engkau menjamin masa depan kami, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah. Itu sebabnya kami ingin melekat senantiasa dan percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami pribadi, keluarga kami, serta apapun yang kami lakukan dalam dunia bisnis. Tuhan buka jalan, Tuhan akan memberkati kami, sehingga memasuki hari depan, minggu depan, tahun depan, kami jalani bersama Tuhan, dan kami tidak takut karena Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik. Pasti kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.